Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira Rahayu dari program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunasusada Tasikmalaya dengan NIM 311180073. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan hasil laboratorium. Sebelumnya, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu interaksi obat? Ya, interaksi obat adalah perubahan aksi atau efek samping obat yang disebabkan oleh pemberian bersamaan dengan makanan, minuman, suplemen, atau obat lain. Sedangkan pengertian interaksi obat dengan hasil laboratorium itu sendiri adalah interaksi obat di mana dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Adapun contoh beberapa uji laboratorium dengan obat-obat yang mempengaruhinya yaitu yang pertama alkalin fosfat. Tes alkalin fosfat dilakukan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Kisaran normal alkalin fosfat dalam darah adalah 44 sampai 147 internasional unit per liter. Prinsip uji ini adalah dengan melihat kadar dari enzim alkalin fosfat. Semakin tinggi enzim alkalin fosfat, maka dapat didiagnosis semakin parah penyakit tersebut. Obat-obat yang dapat mempengaruhi konsentrasi alkalin fosfat diantaranya ialah yang pertama obat golongan AINS. AINS yaitu antiinflamasi nonsteroid, yaitu dapat menurunkan angka alkalin fosfat. Yang kedua ada parasetamol, meningkatkan angka alkalin fosfat, di mana mekanismenya parasetamol dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Terjadinya nekrosis ini akan meningkatkan angka alkalin fosfat. Yang kedua ada interaksi obat dengan tes laboratorium bilirubin. Tahukah kalian apa itu bilirubin? Bilirubin adalah pigmen empedu di mana merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Adapun obat-obat yang dapat mempengaruhi kadar bilirubin diantaranya yang pertama, fenobarbital. Fenobarbital dapat menurunkan kadar bilirubin. Ada pula estrogen steroid anabolik, di mana dapat meningkatkan kadar bilirubin. Selanjutnya, interaksi obat dengan tes laboratorium glukosa atau gula darah. Ada 3 jenis tes gula darah yang berbeda, yaitu tes untuk gula darah puasa, tes gula darah 2 jam, dan tes gula darah sewaktu. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan hasil uji glukosa sebagai berikut. Untuk normal kisaran 6 milimol per liter, gangguan glukosa puasa antara 6,1 dan 6,9 milimol per liter, dan untuk diabetes 7 milimol per liter. Adapun obat-obat yang dapat mempengaruhi konsentrasi glukosa diantaranya ialah yang pertama, atenolol. Atenolol dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer melalui hambatan transporter glukosa. Yang kedua ada kortikosteroid golongan glukokortikoid, di mana dapat menurunkan konsentrasi glukosa dengan mekanisme meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer melalui hambatan transporter glukosa. Selanjutnya, ada interaksi obat dengan tes laboratorium blood urea nitrogen. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak, di mana pada fungsi ginjal normal adalah 3,6 sampai 7,1 milimol per liter. Tes ini dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang berada dalam darah yang berasal dari urea. Adapun obat-obat yang dapat mempengaruhi tes ini yaitu furosemid dan vancomycin, di mana furosemid dan vancomycin dapat meningkatkan kadar blood urea nitrogen.
Selanjutnya, ada interaksi obat dengan tes laboratorium kolesterol. Obat-obat yang dapat menurunkan nilai kolesterol seperti tiroksin, estrogen, aspirin, antibiotik seperti tetrasiklin dan neomycin, asam nikotinik, heparin, kolkisin. Obat-obat yang dapat meningkatkan nilai kolesterol itu seperti pil KB, epinefrin, fenotiazin, vitamin A dan D, sulfonamid, phenytoin. Yang keenam, ada interaksi obat dengan tes laboratorium trigliserida. Obat yang dapat mempengaruhi kadar trigliserida yaitu metformin. Mekanisme metformin yaitu metformin dapat menurunkan absorpsi glukosa dari saluran lambung sampai usus. Metformin hanya mengurangi kadar glukosa darah dalam keadaan hiperglikemia serta tidak menyebabkan hipoglikemia bila diberikan sebagai obat tunggal. Selanjutnya, ada interaksi obat dengan tes laboratorium SGOT atau serum glutamat oksaloasetat trans. Penurunan kadar SGOT terjadi pada saat kehamilan, diabetik ketoasidosis, dan beriberi. Sedangkan peningkatan kadar SGOT pada kondisi infark miokard akut, ensefalitis, nekrosis, hepar, trauma muskuloskeletal, pankreatis akut, eklamsia, dan gagal jantung kongestif. Obat yang dapat meningkatkan nilai SGOT seperti antibiotik, narkotik, vitamin yaitu asam folat, pirodoksin, dan vitamin A. Ada pula antihipertensi seperti metildopa, guanetidin. Ada juga teofilin, golongan digitalis, kortison, flurazepam, indometasin, rifampicin, kontrasepsi oral. Yang selanjutnya ada interaksi obat dengan tes laboratorium serum glutamat pirufat transminase atau yang disingkat SGPT. Obat yang dapat meningkatkan SGPT yaitu antibiotik, narkotik, metildopa, guanetidin, sediaan digitalis, indometasin, salisilat, flurazepam, propanolol, kontrasepsi oral, timah, dan heparin. Ada pula rifampicin. Yang terakhir, ada interaksi obat dengan tes laboratorium kreatinin serum. Apa itu kreatinin? Kreatinin adalah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokreatin di otot yang dibuang melalui ginjal. Normalnya, kadar kreatinin dalam darah 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter. Bila fungsi ginjal menurun, kadar kreatinin darah bisa meningkat. Obat-obat yang dapat mempengaruhi kreatinin serum diantaranya obat golongan AINS atau antiinflamasi nonsteroid. Obat golongan ini yaitu diklofenak, indometasin, asetosal, ibuprofen, piroxicam, asam mefenamat, ketoprofen, naproxen, meloxicam, oxaprozin, dan lain-lain. Obat golongan ini dapat menyebabkan resiko menurunnya fungsi ginjal, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kadar kreatinin dalam darah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.